Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menayangkan PowerPoint hasil diskusi kami dengan pokok bahasan pengertian Pancasila. Disusun oleh kelompok 1 yang beranggotakan Alda Tanjung dengan nomor BP 2010 931006, Fauzia Husniati Fahmi nomor BP 2010 21248, Regina Felicia nomor BP 2010 931002, dan Salsabila Latifah dengan nomor BP 2010 412046. Pancasila. Pancasila memiliki 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang emas di atas perisai hitam. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Dan sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, sendi, asas, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat kita artikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat, dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan, baik yang dari dalam maupun dari luar. Peranan dan fungsi Pancasila pada era sekarang masih relevan, karena Pancasila mencakup aspek-aspek dasar. Selain itu, Pancasila juga merupakan alat untuk keamanan dan kemakmuran bersama rakyat Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila. Visi pendidikan Pancasila. Visi pendidikan Pancasila yaitu terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Masuk kepada misi pendidikan Pancasila. Yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik atau misi psikopedagogis. 2. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara atau misi psikososial. 3. Membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan atau misi sosiokultural. Dan yang terakhir, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademik. Tujuan pendidikan Pancasila. Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, 4 pilar pendidikan menurut UNESCO menjadi salah satu rujukan dalam prosesnya, yang meliputi learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Di-LORS 1996. Berdasarkan keempat pilar pendidikan tersebut, pilar keempat menjadi rujukan utama, yaitu bahwa pendidikan Pancasila dimaksudkan dalam rangka pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama atas dasar kesadaran akan realitas keragaman yang saling membutuhkan. Selanjutnya, landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama ada landasan historis. Pancasila adalah warisan jenius para pendiri bangsa. Pancasila merupakan fakta sejarah sebagian proses dari proses berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila adalah hasil sejarah yang sangat berharga, sehingga kita mampu bersepakat mendirikan dan mempersatukan NKRI sampai saat ini. Landasan kultural. Pancasila sebagai dasar negara baru ada setelah negara Indonesia berdiri. Namun, unsur-unsuran ajaran Pancasila sudah tumbuh berkembang jauh sebelum negara Indonesia berdiri. Pancasila dekat dengan kehidupan rakyat Indonesia. Pancasila berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia. Pancasila sudah tumbuh subur dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama-agama bangsa Indonesia.
Pendidikan Pancasila merupakan proses mengajarkan, menyebarkan, dan mengembangkan kebudayaan bangsa Indonesia. Landasan yuridis. Yuridis berasal dari kata yuris, yakni hukum. Landasan yuridis mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang melegitimasi pendidikan Pancasila. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila memiliki landasan yuridis sebagai berikut. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tentang tujuan nasional. Di antaranya ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 mengatur lebih lanjut tentang hak tiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Dalam ayat 1 diatur bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran. Dalam ayat 2 diatur bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pengajaran nasional yang diatur dalam undang-undang. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Landasan filosofis. Nilai-nilai Pancasila secara intrinsik berwujud dan bersifat filosofis, sedang secara ekstrinsik atau praktis berupa pandangan hidup. Nilai-nilai tersebut merupakan kebulatan ajaran tentang berbagai bidang kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Ajaran filsafat itu sedemikian kuat mempengaruhi alam pikiran manusia Indonesia, berupa cara pandangnya mengenal arti hidup dan kehidupan masyarakat dan negara. Sebagai manifestasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila diyakini sebagai nilai dasar dan puncak budaya bangsa, jiwa, dan kepribadian bangsa. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Bagi teman-teman, jika ada yang ingin menanggapi dan mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.